Marilah kita kembali mentadaburi Al-Quran. Insya Allah kita lanjutkan yakni surat At-Taubah. Pada tadabbur kali ini kita akan melanjutkan At-Taubah surat ke-7 sampai ke-13. Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'indallahi wa 'inda rasulih illa alladzina ahadtum 'indal masjidil haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Kaifa yakunu, bagaimana ada, lil musyrikina, bagi orang-orang musyrik, ahdun, sebuah perjanjian, indallah, di sisi Allah, wa inda rasulih, dan di sisi rasulnya, illa, kecuali, allazina, orang-orang yang ahadtum, kalian telah membuat perjanjian, inda, di sisi ataupun dekat, al-masjidil haram, masjidil haram. Fama, maka selama astaqamu, mereka berlaku lurus, lakum, terhadap kalian, fastaqimu, maka berlaku luruslah kalian, lahum, terhadap mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbul muttaqin, dia menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi ayat ke-7 ini terkait sebab-sebab bagaimana kita bisa membatalkan suatu perjanjian, ya. Jadi di sini Allah memberikan kita petunjuk ketika melakukan perjanjian. Ada kalanya kita dibolehkan, ya, membatalkan perjanjian tersebut. Nah, di sini terkait, ya, bagaimana kebolehan membatalkan perjanjian ini terjadi ketika perjanjian antara Rasulullah, ya, dengan kaum musyrikin. Nah, di sini Allah jelaskan ketika perjanjian itu dikhianati, ya. Jadi salah satu pihak itu ada gejala-gejala, ya, pengkhianatan terhadap perjanjian, maka disitulah kita bisa, ya, membatalkan suatu perjanjian. Nah, tetapi tadi Allah jelaskan ketika kedua belah pihak ini saling berlaku lurus, artinya tetap, ya, menepati janji-janji tersebut, maka itulah yang Allah sukai, yaitu ketakwaan, ya, kelurusan, ya, di dalam menunaikan suatu perjanjian. Nah, jadi perjanjian ini ibu-ibu tidak bisa kita anggap remeh, ya, ketika kita sudah berjanji, ya, dengan seseorang, bahkan dengan anak kita sekalipun, ya. Misalnya anak kita, anak kecil, ya, karena pernah di zaman Rasulullah ada seorang ibu itu anaknya menangis, ya, kemudian ibu itu menjanjikan, diam-diam nanti ini akan kukasih sesuatu, begitu, ya. Maka Rasul tanya, apa yang kamu kasih? Nah, dia seolah-olah menyembunyikan sesuatu itu di balik tangannya, ya. Maka kata dia, gak ada, cuma biar diam aja. Nah, ternyata kata Rasulullah itu suatu keburukan, ya. Nah, jadi walaupun istilahnya cuma untuk menghentikan nangis anak, tapi ketika itu berbohong, ya, berjanji akan memberi sesuatu, namun ternyata tidak ada niat, ya, untuk memberi sesuatu tersebut, hanya supaya diam, ternyata itu di sisi Allah juga termasuk dosa. Nah, jadi kita harus berhati-hati, ya, tentang perjanjian ini, ya, apalagi kalau perjanjian itu misalnya dengan pihak lain yang terkait ada unsur yang dirugikan, ya, maka ini di sisi Allah sangat besar, ya, dosanya. Nah, di sini kita melihat bagaimana tadi, ya, kaum musyrikin, ya, melakukan perjanjian dengan Rasul itu pernah, ya, perjanjian Hudaybiyah, ya, di depan Masjidil Haram itu dipasang, ya, sebuah, ya, kalau kita kertas, ya, kalau zaman dulu
ada ya apa itu ya, dari bahan apa dipasang begitu perjanjian damai ya antara kaum musyrikin dan kaum muslim ya. Nah, di sini karena Allah Maha tahu ya, ternyata orang-orang musyrik itu sudah ada gelagat ya untuk mengkhianati, maka di sini Allah keluarkanlah surat ini ya. Allah berfirman dengan surat ini bagaimana Rasulullah menyikapi ya terhadap orang-orang kafir tadi yang ada gelagat untuk merusak perjanjian. Nah, bagaimana mungkin kata Allah ada perjanjian aman di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik? Nah, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka di dekat Masjidil Haram atau perjanjian Hudaybiyah tadi, maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur pula terhadap mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Nah, artinya di sini ketika kita melakukan suatu perjanjian kerjasama walaupun dengan orang bukan muslim ya, orang musyrik sekalipun, maka kita tetap wajib menghormati ya perjanjian tersebut, dilarang untuk ingkar janji. Nah, jadi selama orang tersebut juga mengikuti ya apa yang sudah dijanjikan. Nah, kemudian di ayat selanjutnya, ayat ke-8, kaifa wa yazharu 'alaikum la yarkubu fikum illa wala zimmah yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aksaruhum fasiqun. Bagaimana mungkin ada perjanjian demikian? Padahal jika mereka memperoleh kemenangan atas kamu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya, sedang hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik, tidak menepati janji. Nah, di sini Allah membongkar ya sifat-sifat orang kafir itu pada umumnya ya, kebanyakan mereka itu ketika berjanji ya ataupun melakukan suatu kesepakatan itu hanya di mulut saja, sementara hati mereka menolak. Nah, jadi orang-orang kafir itu sebenarnya ketika ada kesempatan ya untuk melakukan mengalahkan kaum muslimin, mereka akan berusaha ya mengingkari perjanjian tersebut. Jadi mereka itu mau tunduk ketika umat Islam itu berkuasa karena mereka masih takut ya melihat umat Islam masih kuat. Namun ketika umat Islam itu sudah mulai lemah, maka mereka nanti yang berbalik akan menyerang umat Islam. Nah, jadi ini penting bagi kita mengetahui ya apa yang ada di hati orang-orang kafir. Seperti itulah kata Allah. Jadi hati mereka itu tidak pernah berhenti untuk mengalahkan ya umat Islam, untuk menguasai umat Islam. Jadi pada ayat ini kita diminta Allah untuk berwaspada ya terhadap sikap orang kafir. Jadi mereka itu hanya di mulut saja berlaku manis ya, sementara hati mereka itu Allah bongkar di sini, hati mereka sebenarnya menolak. Nah, maka kita akan melihat ya ketika orang kafir itu menguasai umat Islam, ini sudah beberapa ya kejadian sejarah seperti di Baghdad ya, di Irak, di Kufah zaman dahulu pernah dikuasai oleh kaum Tartar ya, yaitu pasukan komunis ya dari daerah Mongol Cina, itu menguasai umat Islam di Baghdad. Maka kekhalifahan Islam ketika itu hancur ya. Umat Islam itu dibantai ya di mana-mana, sampai jalan-jalan di Baghdad itu tumpukan-tumpukan mayat yang berbau busuk. Umat Islam dipenggal ya, dicincang, nauzubillah min zalik ya. Jadi ketika umat orang kafir ini, terutama yang mereka di sini ya, kejadian kaum Tartar itu orang komunis ya yang anti Tuhan, mereka sangat benci ya dengan umat Islam. Nah, di situ kejadiannya umat Islam dibantai habis-habisan ya, sampai tadi di jalan-jalan Baghdad itu penuh tumpukan mayat berbau busuk ya. Bahkan semua pusat-pusat ilmu ya di Baghdad itu dihancurkan. Nah, sampai lautan sungai Tigris ya kalau tidak salah itu penuh dengan kitab-kitab ulama itu ya, semuanya dihanyutkan di sungai ya, dihancurkan. Nah, umat Islam benar-benar dianiaya dengan sangat kejam. Jadi ketika mayoritas ya orang-orang kafir ya menguasai umat Islam, itulah yang terjadi. Nah, tapi kita lihat alhamdulillah ya ketika di Indonesia ini umat Islam yang
mayoritas yang masih berkuasa, maka mereka bisa hidup dengan damai ya. Tapi kita lihat saja di belahan bumi manapun hampir ya, ketika umat Islam itu minoritas, banyak terjadi yang ada umat Islam itu dizalimi. Nah, itulah Allah bongkar dalam ayat ini bahwa orang kafir itu memang ketika dia lemah ya, seperti tadi di Mekah itu ya, ketika Rasulullah akhirnya bisa menguasai Mekah ya, Fathu Mekah itu, umat Islam akhirnya menang ya, maka mereka itu di depan Rasul itu pura-pura baik ya, dengan mulutnya pura-pura, bahkan ada yang pura-pura beriman ya, tapi hati mereka akan siap-siap ya kembali menyerang umat Islam ketika mereka memiliki kekuatan. Nah, jadi kita tidak boleh lengah ya ibu-ibu. Allah sini sudah memperingatkan, hati-hati kita jangan sampai ya artinya dikuasai oleh orang-orang kafir ya, apalagi orang-orang kafir yang di sini sebagaimana sejarah tadi ya, orang-orang yang komunis yang anti Tuhan ya. Karena di dalam tafsir dijelaskan bahwa orang kafir itu tidak mau dikuasai umat Islam karena mereka tidak mau terganggu ya, takut hartanya dikurangi ya, misalnya dengan adanya yuran ya, dengan adanya peraturan-peraturan Islam seperti larangan judi, misalnya larangan prostitusi, larangan menipu, larangan misalnya melakukan kemaksiatan ya. Maka itulah yang mereka khawatirkan ketika umat Islam itu berkuasa ya. Mereka khawatir akan terhambat ya upaya-upaya kerja-kerja mereka yang selama ini haram ya. Nah, itulah mereka tidak akan tinggal diam ya. Mereka akan selalu berusaha supaya umat Islam ini bisa mereka kuasai. Walaupun misalnya mereka tidak secara secara hukum ya berkuasa, paling tidak mereka bisa menguasai orang-orang yang duduk di pemerintahan. Nah, seperti itulah mereka ingin mengendalikan supaya mereka aman ya, supaya mereka aman terhadap harta benda mereka ya, terhadap kegiatan mereka itu bisa leluasa. Ini dalam tafsir seperti itu dijelaskan, dan kita sudah diberikan gambaran fakta sejarah ya, ketika tadi umat Islam itu kalah ya di suatu, sekarang pun kita masih melihat bagaimana Muslim Rohingya ya sangat dizolimi ya oleh orang-orang kafir. Di belahan bumi lain juga banyak kejadian ya, umat-umat Islam itu ketika minoritas ya, ketika yang berkuasa orang-orang kafir itu mereka dizolimi sedemikian rupa ya. Nah, jadi maka tadi ini ya merupakan ayat agar umat Islam itu senantiasa waspada ya, senantiasa berhati-hati walaupun kondisi kita sekarang merasa damai, aman ya, tapi hati-hati ketika kita lemah, maka orang kafir itu nanti akan menunjukkan ya kekuasaannya dan bagaimana kezaliman mereka. Nah, baiklah, selanjutnya kita lanjut lagi ayat 9. Ishtarau bi ayatillahi samanan qalilan fasaddu an sabilih innahum sa'a ma kanu ya'malun. Maka mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Sungguh betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi orang-orang kafir ya yang mencari aman, maka dia tadi banyak yang berpura-pura masuk Islam ya. Maka mereka akhirnya golongan munafik ya. Mereka itu bisa saja ya dengan ayat-ayat Allah mereka sampaikan ya, artinya justru ayat-ayat Allah ini dipelintir sedemikian rupa supaya bisa ya meloloskan kerja-kerja mereka. Nah, jadi bisa saja mereka menafsirkan ayat sekehendak hatinya sesuai dengan kepentingannya. Maka kita di sini juga harus berhati-hati ya ketika kita misalnya nih mendengarkan suatu pengajian atau apapun ya, ketika itu sudah menyimpang ya dari aturan Allah, dari Rasul ya, sudah ada tanda-tanda ya. Walaupun dia mengatasnamakan Islam, bisa jadi mereka itu adalah orang-orang yang memperjualbelikan ayat tadi ya, yang menggunakan ayat-ayat Allah untuk ya kepentingan mereka. Nah, sungguh kata Allah di sini betapa buruknya apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi kita juga waspada atas nama ya orang-orang yang mengaku Islam ya, tapi ternyata dia hanya kedok saja ya. Tapi Allah di sini katakan di baliknya bisa jadi mereka itu tadi punya niat-niat jahat ya terhadap umat Islam. Itu yang kita kenal dengan kaum orientalis ya ibu-ibu ya. Jadi di kaum orientalis itu bahkan mereka sangat pintar ya dalam
menafsirkan ayat ya, bahkan mereka pintar bahasa Arab ya. Kadang kalau orang-orang awam tidak paham ya, dengan mudah saja diajak ya mengikuti seruan-seruan mereka yang tentu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Nah, karena itu marilah kita senantiasa ya untuk memohon perlindungan ya kepada Allah agar tidak ya terpengaruh ya oleh golongan yang Allah sebutkan di sini ya, yaitu orang-orang yang justru memperjualbelikan ayat-ayat Allah tadi untuk kepentingan dunianya. Nah, kemudian di ayat ke-10 la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimmah wa ulaika humul mu'tadun. Mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan dengan orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, jadi mereka tidak mau ya berhubungan baik dengan umat Islam. Nah, di sini kita sebaliknya juga ya dilarang oleh Allah untuk berhubungan akrab ya dengan orang-orang kafir ini. Jadi jangan menjadi teman akrab atau teman setia ya. Nah, tapi hanya sebatas muamalah itu diperbolehkan, misalnya urusan dagang ya, urusan bertetangga itu ya sekadarnya. Jadi jangan sampai mereka itu jadikan teman akrab, tempat curhat, misalnya sampai kita kemana-mana bersama dia gitu ya. Maka di sini Allah bongkar ya bagaimana sifat orang kafir itu. Sebenarnya mereka tidak mau ya berkerabat dengan orang mukmin. Kalaupun mereka tampak baik, nah itu kita disuruh berhati-hati. Bisa saja di balik kebaikan itu mereka punya tujuan-tujuan lain. Jadi Allah menyatakan tidak ada yang hatinya bersih ya, mau baik-baik itu hampir tidak ada, karena orang kafir itu kata Allah senantiasa tadi akan berusaha ya untuk akhirnya menguasai umat Islam seperti itu, karena mereka tidak ridho ya dengan keimanan. Nah, seperti Abu Jahal misalnya. Abu Jahal itu kan sangat kenal ya dengan Rasulullah. Dia sudah sangat tahu bahwa kebaikan Rasulullah. Tapi dia tidak suka dengan keimanan Rasul ya. Dia tidak mau terima ya dengan Islam tadi karena dia khawatir ya, karena Islam itu kan menyamaratakan ya, semua manusia itu sama di sisi Allah, maka tidak ada yang ditinggikan ya. Nah, dia tidak mau selama ini dia merasa kuat, merasa berkuasa, tidak mau nanti dia sampai diturunkan kekuasaannya gara-gara masuk Islam. Nah, karena kalau sudah masuk Islam tidak ada bedanya ya, ketemu yang mantan budak misalnya, dia harus berlaku sama. Nah, sementara dia tidak mau ya disamaratakan dengan kaum miskin, kaum budak ya. Nah, jadi orang-orang yang selama ini merasa dia high class misalnya ya, tidak mau berbaur dengan kaum-kaum yang dia anggap di bawah dia ya, maka hati-hati ya, ini adalah cerminan ya sifat orang-orang kafir yang dibenci dan dimurkai Allah. Nah, maka ini kadang ya ibu-ibu gejala ini banyak saya temui ya di sekolah ya, anak-anak itu punya geng-geng circle ya. Nah, circle yang kaya-kaya ya, yang kemudian merasa anak-anak yang pintar kumpul sendiri, merasa anak yang top kumpul sendiri. Nah, kita sebagai orang tua hati-hati ya kalau ada gelagat anak kita ya punya sifat-sifat seperti itu, segeralah kita luruskan kembali ya, karena ini adalah sifat yang sangat dimurkai Allah ya, ketika seseorang itu tadi merasa ya dia lebih tinggi. Nah, bahkan di sisi Allah itulah manusia yang paling buruk ya, ketika dia merasa lebih dari orang lain ya, sebagaimana iblis ya, karena ada kesombongan dia merasa lebih mulia dari Nabi Adam. Itulah yang akhirnya membuat iblis diusir ya dari surga dan dikutuk Allah menjadi penghuni neraka. Nauzubillah ya, summa nauzubillah. Jadi kadang itu bisa jadi dimulai dari kita ya, orang tua ya, ketika kita juga punya geng-geng itu hanya mau berteman dengan circle-circle tadi yang mungkin golongan orang-orang kaya, golongan orang top ya, kita sementara menjaga jarak misalnya dengan yang kita anggap di bawah. Nah, itu saja di anak kita juga meniru, akhirnya juga pertemanan mereka seperti itu. Dan kami merasakan ya sebagai guru itu ada yang akhirnya anak-anak itu yang merasa dia dibully ya oleh geng-geng yang dominan tadi. Nah, ini marak sekali ibu-ibu di sekolah itu ya, apalagi anak SMP, SMA itu circle-circle itu tampak sekali ya. Makanya kami biasanya berusaha ya memberikan mentoring keputrian ya, seperti pengajian-pengajian ini untuk menyadarkan ya anak-anak kita supaya bahwa yang di sisi Allah mulia ya, yang dicintai Allah itu
justru yang paling bertakwa ya, bukan yang dilebihkan dari harta, kecantikan dan lain-lain. Nah, inilah gambaran tadi yang ke-10, bagaimana sifat orang-orang kafir, bahwa mereka tidak mau sebenarnya tadi menjalin ya kekeluargaan, kekerabatan dengan tulus terhadap umat Islam. Nah, kemudian di ayat ke-11, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dan jika mereka bertobat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, jadi di sini Allah menjelaskan orang-orang kafir tadi ya, ketika dia sudah menyatakan masuk Islam, maka bukti ya keislaman mereka itu dilihat. Bukti mereka benar-benar bertobat, ciri-cirinya melaksanakan sholat, yang kedua menunaikan zakat. Nah, jadi kalau orang-orang kafir tadi yang mengaku bertobat, mengaku masuk Islam, dilihat ya sholatnya, apakah mereka tunaikan, apakah mereka menunaikan zakat. Nah, inilah secara zahir ciri-ciri ya orang yang dianggap sudah menjadi Islam yang sepenuhnya. Maka kata Allah, mereka itulah saudara-saudara seagamamu. Nah, artinya indikasi ya keislaman seseorang itu dilihat dari dua ini. Nah, jadi penting sekali dua ibadah ini selalu Allah gandengkan ya, antara sholat dan zakat. Dimana sholat itu kan ibadah vertikal ya kepada Allah, hablum minallah, sementara zakat ini adalah hablum minan nas ya, wujud hubungan baiknya dengan manusia, karena dengan zakat inilah bisa ya berbagi ya, mensejahterakan sosial masyarakat ya. Jadi kalau hanya salah satu, sholatnya saja bagus ya, sementara zakat, infak, sedekahnya pelit misalnya, apalagi zakat itu yang wajib ya. Kalau zakat yang sunnah ya infak, sedekah, wakaf ya. Nah, hati-hati ya kalau kita ada sifat-sifat kikir, pelit ya, maka ini salah satu tanda masih buruknya Islam kita di sisi Allah. Jadi seimbang harusnya ya keislaman yang bagus, yang benar di sisi Allah, seimbang hubungan antara Allah juga hubungan kepada sesama manusia, yaitu diwujudkan dengan menunaikan zakat dan juga tadi sholat ya. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, itulah secara zahir kita bisa menilai orang ya, cukuplah dari sholat dan zakatnya. Kalau sudah ditunaikan, maka merekalah tadi kata Allah saudara-saudara seagama. Artinya merekalah yang paling berhak ya kita jalin tadi hubungan kekerabatan ya, dan seterusnya. Nah, kemudian di ayat 12, wa innakasu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Nah, jadi ketika tadi ya orang-orang kafir itu sudah melanggar janji, kemudian mereka bahkan mengolok-olok ya, mencerca agama kita ya, agama Islam, maka Allah perintahkan untuk memerangi ya. Yang terkhusus diperangi itu adalah pemimpin-pemimpinnya, pemimpin-pemimpin orang kafir tersebut. Nah, sesungguhnya kata Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Nah, artinya kita di sini perang dalam artian secara luas ya ibu-ibu ya. Perang itu tidak selalu mengangkat senjata ya, seperti kita misalnya memerangi narkoba ya, memerangi misalnya kezaliman. Itu kan tidak berarti kita main bunuh gitu ya pelaku dan seterusnya, tapi artinya jangan sampai ya kita tidak mengingkari, membiarkan ya. Jadi harus ada upaya-upaya untuk meluruskan ya. Kalau perlu ya ditegakkan secara hukum misalnya ya. Maka itulah upaya-upaya yang harus kita lakukan. Jangan pernah kita mendiamkan tadi ya suatu keburukan, pelanggaran janji dan seterusnya. Apalagi kalau sudah agama Islam itu dicerca, dihina, diolok-olok ya, seperti kemarin ya
Swedia itu ya, pembakaran Al-Qur'an ya. Kita jangan diam saja ya, kita bisa sampaikan suara kita untuk menolak ya kezaliman ya, menolak penistaan agama misalnya dengan kita membuat juga ya di medsos bagaimana kita tidak suka ya agama kita dihina ya, kita sampaikan ayat-ayat Allah misalnya. Karena sekarang itu perang itu ya tidak hanya senjata ya, perang bahkan melalui medsos kadang ya. Orang-orang kafir itu bagaimana dia juga berusaha mencuci otak ya anak-anak muda kita ya, diserang dengan medsos yang bertubi-tubi, bahkan sampai ya muncul anak-anak muda dengan konten-konten yang akhirnya sudah menjurus ya kepada kemurtatan ya. Nauzubillah ya, summa nauzubillah. Itulah yang perlu kita bentengi ya. Jadi kita juga harus hati-hati ya dari konten-konten medsos itu yang akhirnya bahkan bisa menyeret anak-anak kita untuk murtad ya, karena ada tuh yang posting ya berjilbab, makan babi begitu ya, jadikan lelucon ya, akhirnya yang membuat anak-anak itu kayak biasa gitu. Harusnya mereka punya sensitivitas ya, setidaknya jangan sampai like, subscribe ya konten-konten begitu ya. Bahkan justru kalau bisa di counter ya, harus diperangi tadi, dibuat dengan konten-konten yang positif yang menyampaikan bahwa haramnya babi misalnya kan ya, seperti yang kampanye tidak mau punya anak itu yang digaungkan oleh tokoh muslimah misalnya yang mengaku Islam ya. Nah itu sempat juga ya anak-anak kita banyak yang terprovokasi ya. Nah itu yang terus perang di sini dalam artian perang secara luas ya, baik melalui pemikiran ya, baik melalui tadi media. Kita jangan diam saja sebagai umat Islam, karena itu kita juga harus ya mengajak anak-anak muda kita itu untuk bisa kuat Islamnya ya, membentengi dirinya sehingga tidak mudah tadi ya copy paste misalnya hal-hal yang negatif, share yang negatif ya. Kalau perlu tadi jangan sampai kita menjadi pendukung ya orang-orang yang seperti itu. Nah, disinilah Allah menegaskan ya, karena kalau sampai kita tidak mengingkari bahkan dengan hati, bisa jadi kita di sini juga tergolong ya kepada kaum mereka. Karena selemah-lemahnya iman itu kita minimal mengingkari dengan hati. Nah, lebih baik lagi kalau kita bisa tadi memerangi juga dengan men-share ya hal-hal yang melawan pemikiran-pemikiran negatif tadi maupun pemikiran-pemikiran yang berkonten tadi mencerca Islam, menghina Islam ya. Nah, kemudian di ayat ke 13 ya. Ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marrah atahsyawnahum fallahu ahaqqu an tahsyawhu in kuntum mu'minin. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah atau janjinya dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul dan mereka yang pertama kali memerangi kamu? Apakah kamu takut kepada mereka? Padahal Allah lah yang lebih berhak untuk kamu takuti jika kamu orang-orang beriman. Nah, di sini Allah memberikan gambaran ya bagaimana orang-orang kafir ya di Mekah saat itu ya. Mereka luar biasa jahatnya ya terhadap umat Islam, di mana mereka sudah melanggar sumpah ya. Kemudian juga bahkan orang-orang Islam itu banyak yang dibunuh ya, dizolimi. Kita ingat bagaimana Bilal disiksa ya. Kemudian keluarga Yasir itu ya dibunuh oleh majikannya ya karena mereka Islam ya. Nauzubillah ya, bagaimana Sumayyah kita ingat ya, ibunda dari istri Yasir ya, ibunda Ammar itu ya, sampai ditusuk ya kemaluannya dengan tombak ya, dan dia mati syahid, wanita syahid pertama ya karena keislamannya. Nah, itulah ya bagaimana jahatnya tadi ya orang-orang kafir itu, mereka memerangi umat Islam itu ya. Bahkan di sini mereka membuat rencana-rencana ya mau mengusir Rasul. Nah, padahal Rasul itu kan ya orang yang ya dulunya mereka itu sebab sampai mereka beri gelar Al-Amin ya, orang yang jujur, tapi karena keimanan ya, keislaman itulah yang membuat mereka akhirnya
tidak mau ya Rasul itu berdakwah ya. Mereka khawatir kalau sampai di Mekah itu banyak yang jadi Islam ya. Mereka khawatir terancam tadi kedudukannya sebagai orang-orang kafir yang ketika itu mereka ibaratnya pejabat-pejabat ya di Mekah ya, seperti Abu Jahal, Abu Lahab ya. Nah, maka di sini mereka akhirnya bukan hanya mengusir ya, bahkan mereka berencana membunuh Rasul ya. Nah, sampai mereka itu membuat rencana pembunuhan ya, pembunuhan Rasul, yang akhirnya Rasul itu turunlah ya akhirnya perintah hijrah ya. Kita ingat peristiwa Rasul berhijrah ke Madinah yaitu bersama Abu Bakar berdua ya, sampai sembunyi di Gua Sur ya. Jadi kalau ibu-ibu yang ke Mekah ya itu pasti ya kalau ke daerah Mina itu nanti melewati ya sebelah kiri jalan itu ada Gua Hira ya, yang agak ke sana lagi nanti ketemu Gua Sur ya. Gua Sur itu lebih tinggi ya. Jadi kalau di jalan kaki itu sekitar 3 jam ya ibu-ibu ya. Kalau Gua Hira itu tempat Rasul menerima wahyu pertama. Ini jangan sampai kita nggak paham sejarah ya. Kalau Gua Hira itu memang dekat ya dengan Mekah. Itu kan tempat Rasul bertahanus ya ketika Rasul mengasingkan diri ya, ketika itu menerima wahyu pertama itu di Gua Hira. Dan Rasul bersembunyi itu di Gua Sur ya. Nah, di Gua Sur inilah bahkan ya orang-orang kafir itu udah sampai kan ke sana ya dengan beberapa ahli-ahli pembunuh ya. Mereka sudah berkumpul ya di depan Gua Sur, tapi Allah melindungi Rasul ya dan Abu Bakar dengan mengirimkan tentara-tentara berupa ada burung yang bertelur ya, ada laba-laba yang membuat sarang ya, sehingga akhirnya mereka tidak yakin kalau ada orang di dalamnya ya. Padahal itu kakinya Abu Bakar tuh kelihatan sedikit ya karena saking kecilnya gua itu ya. Abu Bakar tuh sudah sampai ketakutan juga ya karena suara mereka itu udah di depan mulut gua ya. Namun kata Rasul ada Allah ya yang senantiasa bersama kita. Nah, disinilah kita dalam mengarungi hidup jangan pernah kita jauh dari Allah ya. Senantiasalah kita minta pertolongan kepada Allah ya dengan zikir ya, mengingat Allah senantiasa dalam setiap, baik kita duduk, berdiri ya, maupun apapun ya. Jangan pernah kita lupakan Allah, sehingga ketika kita menyertakan Allah dalam setiap hembusan napas kita bahkan ya, maka semua masalah itu tidak ada yang sulit ya, tidak ada yang berat. Nah, maka Allah senantiasa bersama kita. Tadi seperti kita baca Al-Wakil ya di dalam Asmaul Husna, artinya kita di situ bagaimana menerapkan Al-Wakil, yaitu ketika kita ada problem apapun, maka kita wakilkan ya masalah kita itu, kita serahkan kepada Allah untuk memberikan solusi. Kita memohon solusi dari Allah. Maka itulah ya jalan bagi kita untuk senantiasa bisa tegar ya di jalan Allah. Jadi kita tidak akan mengambil jalan pintas ya, misalnya dengan ketika kita kuat ya di jalan Allah. Maka diantaranya selain kita senantiasa berzikir, mengingat Allah, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, maka itulah yang membuat kita kuat ibu-ibu. Jadi saya pernah ya dapat curhatan ya dari seorang ibu ya, bagaimana dia mengalami KDRT ya di rumah tangganya itu, sampai anaknya dibanting, kata ibu itu, sampai dia juga diseret, mukanya itu udah lebam-lebam ya, tapi dia masih bertahan katanya demi anak-anak. Nah, suaminya itu ternyata main judi, mabuk-mabukan ya, sementara ibu itu yang banting tulang ya, bekerja menghidupi, bahkan suaminya itu juga minta uang ke dia gitu. Dia sampai ibu itu pernah bunuh diri ya ibu-ibu ya, pernah bunuh diri, katanya sampai koma ya, koma beberapa lama. Nah, di dalam koma itu ibu ini ternyata dia bertemu ya seseorang ya, mungkin Rasulullah ya, tapi dia tidak tahu orang itu siapa. Nah, orang itulah yang mengingatkan untuk ibu itu sabar, kuat gitu ya, jangan sampai mengambil jalan pintas seperti itu tadi, bunuh diri. Dan setelah itu dia sadar. Nah, sejak itu dia ya menyadari kekeliruannya untuk tidak mengambil jalan pintas ya, bunuh diri. Nah, memang ibu ini ya dari lingkungannya dia tidak pernah ya kalau kayak kita duduk pengajian ya, nggak pernah dengar-dengar tentang ini, sehingga dia juga anak yatim piatu ya ibu ini. Jadi dia bilang tidak punya dia tempat curhat, apa masalah itu ditanggung sendiri, sehingga dia merasa dunia itu sudah tidak berpihak padanya, dia memilih tadi bunuh diri.
Nah, mudah-mudahan kita tidak seperti itu ibu-ibu ya. Jadi kita bersama di sini adalah saudara, sehingga ketika ada masalah marilah bersama-sama kita saling membantu ya. Terutama kepada Allah tadi kita senantiasa bergantung, memohon pertolongan, sehingga tidak sampai ya kita itu mengambil jalan pintas, yaitu jalan-jalan yang tidak diridai Allah. Nah, kemudian untuk tegar di jalan Allah ini juga jangan sampai kita lalai ya untuk bertobat. Nah, karena setiap kemaksiatan ya, dosa-dosa yang kita lakukan ya, walaupun kita anggap kecil, tapi kalau itu tidak kita tobati ya, kita remehkan, bisa jadi menjadi besar di sisi Allah. Misalnya ketika gibah ya. Karena gibah ini salah satu rusaknya ukhuwah ya Islamiyah. Jadi kalau kita mau menjalin persaudaraan Islam ya, tadi kita diminta ya untuk menjaga persaudaraan ya sesama Islam, maka jangan pernah ada suuzon ya kepada saudara kita sesama Islam. Jangan pernah ada gibah. Nah, kalaupun ada sesuatu hal, kita tabayun ya, konfirmasi, berbaik sangka. Jangan pernah kita gibah begitu ya. Karena itulah yang merusak ukhuwah. Jadi kita harus cari ya 1001 alasan, jangan pernah kita bersuuzon, berburuk sangka kepada sesama muslim. Selama tadi indikatornya dikatakan muslim, dia menunaikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, maka itu punya hak ya sebagai saudara sesama muslim. Artinya kita harus menjaga. Bahkan kita disuruh Allah sebagai sesama muslim itu ibarat satu pakaian yang saling menutupi ya. Jadi ketika ada aib saudara kita, justru kita tutupi ya, kita bertabayun tadi ya, berbaik sangka, jangan justru mendengar digibahi ikut-ikutan gitu ya, menjadi pendengar pun tidak boleh, apalagi kalau turut bersuara misalnya. Nah, maka di sini hati-hati ya dengan dosa-dosa tadi, jangan pernah kita anggap remeh, karena dosa-dosa itu yang menjauhkan kita dari Allah. Jadi ketika kita berdosa ya, melakukan kemaksiatan tadi, baik berbohong kecil-kecilan misalnya sama anak tadi ya, kemudian kata-kata ya yang mungkin menyakiti orang lain, maka itu kita akan jauh ya, terlempar gitu ya dari sisi Allah. Nah, tapi ketika kita bertobat, kembali lagi lah kita didekatkan kepada Allah. Maka salah satu ya majelis ilmu inilah yang majelis yang Allah janjikan ampunan ya, ampunan dari dosa-dosa. Allah mengampuni dosa-dosa yang lalai kita tobati. Maka ketika kita hadir di majelis ilmu ini, kalau niat kita ikhlas ya karena Allah, kembalilah kita akan dekat kembali dengan Allah. Maka jangan pernah kita jauh ya dari Allah, dari majelis-majelis ilmu ya, kemudian dari zikir, dari ibadah-ibadah. Itulah ya yang menguatkan kita. Semakin kita berinteraksi dengan banyak ya, misalnya tilawahnya diperbanyak ya, sholat sunnahnya diperbanyak, jadi mendekati Allah itu dengan ibadah-ibadah sunnah. Kalau ibadah-ibadah wajib itu standar ya, kalau mau dekat dengan Allah kita tambah ya sholat malamnya ya, kemudian zikir kita ya, tilawah kita. Maka semakin ibadah kita kuat, semakin dekatlah hubungan kita dengan Allah, maka pertolongan Allah itu pun semakin dekat ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ibu-ibu dari tadabur kita, mudah-mudahan dengan Al-Qur'an ini ya, kembali ya Allah menguatkan ya iman dan hati kita untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah. Harapan kita di akhir ya hidup kita dalam kondisi Allah ridho ya, kemudian dapat rahmat, yaitu husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian ummahat fillah tadabur kita, kurang lebihnya mohon maaf. Segala kebenaran dari Allah dan segala kekurangan karena salah dan hilaf saya mohon ampun kepada Allah dan kepada ibu-ibu semua. Baiklah.